Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jumpa lagi dengan channel YouTube aku, Diary Nuri. Ayo Sobat Nuri, siapa yang bulan Juli kemarin belum liburan karena belum dapat cuti? Nah, bulan Agustus ini cocok juga loh buat liburan. Apalagi yang udah punya keluarga ya, yang punya anak-anak kecil. Ini kan di bulan Agustus ini ada tanggal merahnya. Tanggal merahnya kebetulan kayaknya ada di hari Jumat deh. Kan bisa dari Jumat, Sabtu, Minggu bisa liburan. Di video kali ini Nuri mau meng-spill destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Tapi sebelum mulai pembahasannya kita intro dulu. Sobat Nuri, tahu nggak kalau di Jawa Tengah itu di ujung utaranya, tepatnya di Jepara, ada pulau yang eksotis dan indah sekali namanya Karimun Jawa. Untuk menuju Karimun Jawa kita ada 3 cara ya, yaitu menyeberang atau naik kapal dari Pelabuhan Kartini Jepara, atau naik kapal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, naik kapal Pelni ya, atau juga naik pesawat Susi Air. Tapi untuk opsi naik pesawatnya sepertinya sekarang udah nggak bisa ya, karena bandara yang di Karimun Jawanya itu udah off. Dan kalau kalian mau naik kapal ya, ini juga ada 2 pilihan. Kalau dari Pelabuhan Kartini Jepara itu bisa naik kapal feri Siginjai atau kapal Bahari Express. Nah, kalau kalian nggak bawa kendaraan bisa naik kapal yang Bahari Express. Itu kira-kira perjalanannya cuma 3 sampai 3,5 jam. Tapi kalau kalian naik kapal feri Siginjai, perjalanannya itu bisa sampai 5 jam, tapi ya lebih murah. Nah, di Karimun Jawa nanti ada banyak sekali destinasi yang bisa kita kunjungi, mulai dari snorkeling, hopping island, dan lain sebagainya. Penasaran destinasi wisata yang ada di Karimun Jawa itu apa aja? Dan spill budget wisatanya berapa? Simak ya Sobat Nuri, jangan di skip-skip. Dan juga yang belum subscribe, bantu subscribe dong, biar channel aku tuh segera manet ya. Ya Allah, aku tuh udah ada planning banyak banget loh, ke banyak tempat loh. Tapi kalau belum manet itu belum semangat. Jadi bantu subscribe, tonton video-video aku, share, komen, dan like. Jadi biar segera manet, amin. Nah, ini tuh suasana Karimun Jawa ya. Pada waktu itu Nuri tuh liburan di akhir 2021 ya. Waktu itu pas Covid ya, pas pandemi. Tapi di sini tuh nggak ada Covid gitu loh. Apa ya? Tetap beraktivitas seperti biasa. Tetap anak-anak tuh tetap sekolah. Nggak ada loh yang pakai masker di sini tuh. Aman sekali. FYI, di sini tuh warganya ramah-ramah loh. Jadi kalian nggak usah takut ya, nyaman banget pokoknya di sini, dan mayoritas itu beragama Islam. Jadi gampang banget nyari makanan yang halal, maksudnya yang non pur atau yang mengandung babi dan segala substansinya. Nah, setelah sampai ke homestay ya, Nuri sekeluarga tuh destinasi wisata yang pertama dikunjungi yaitu Pantai Bobi. Pantai Bobi ini pantai pribadi ya Sobat Nuri. HTM masuknya itu per orang 10.000 ya, 10.000 ya. Ini belum include sama travelnya, sama kemarin kan Nuri wisatanya lewat travel. Kebetulan Nuri pas wisata di Karimun itu nggak banyak dokumentasi video ya, kebanyakan tuh dokumentasinya itu foto. Nah, di Pantai Bobi ini pasirnya putih ya, halus, terus ombaknya juga tenang ya, cocok banget buat berenang dan juga buat snorkeling. Nah, yang lebih wow-nya lagi itu tuh di Pantai Bobi ini ada
kayak bukit-bukit tuh loh, jadi suasananya indah. Ada rumah pohonnya juga ya, rumah pohonnya itu ikonik banget. Terus kalau di sini FYI ya, just for your information, di sini tuh nggak bagus kalau buat sunset, nggak kelihatan mataharinya. Di sini tuh bagusnya kalau buat sunrise. Jadi kalian kesini tuh wajib banget, nggak wajib sih, cuman bagusnya itu pukul 6-an lah, pukul setengah 6 sampai 6-an. Jadi bisa lihat sunrise, bagus banget, pokoknya bagus pol. Dan selebihnya itu kalau menurut aku ya, menurut Nuri ya, itu sampai pukul 10-an lah. Kalau pukul 11-12 sampai pukul 2 itu panas banget. Jadi cocoknya kalau pagi-pagi sekalian bonus sunrise, kalau sore-sore sekalian. Tapi ya kalau sore jangan malam-malam karena nggak kelihatan sunsetnya. Jadi percuma kalau sampai kesorean nggak lihat apa-apa. Hehehe. Nah, di hari kedua tuh Nuri itu langsung snorkeling ya. Ini snorkelingnya bukan yang private trip, tapi open trip. Ya, karena waktu itu budgetnya Nuri itu apa ya? eh ya nggak pas-pasan sih. Cuman karena baru pengalaman pertama kali snorkeling, kalau mau private trip ya kan ada anak kecil 2. Terus Nuri juga ada trauma berenang. Jadi dulu tuh Nuri waktu kecil ya, waktu masih kicik-kicik itu bandel banget, suka berenang di sungai sampai maghrib-maghrib gitu loh. Jadi udah pernah hampir mau tenggelam. Jadi sampai sekarang tuh Nuri tuh trauma. Kalau berenang di arus gitu atau yang di lautan atau apa, itu kakinya langsung kram. Di kolam renang aja pun sering umat loh, sering kram. Jadi tiba-tiba nge-freeze. Jadi Nuri udahlah open trip aja, biar safety gitu ya, apa ya maksudnya ya, biar ada temennya, biar ada banyak orang gitu. Nah, ini di open tripnya itu udah include sama dokumentasi underwater ya. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Keindahan bawah laut Karimun Jawa ini loh, ya Allah, menakjubkan sekali. Sobat Nuri harus deh kalau kalian liburan sempatin deh ke Karimun Jawa. Pokoknya nagih, bagus, ikannya juga banyak warna-warni. Nah, setelah snorkeling kita serombongan itu hopping island. Ini di Pulau Cemara Besar ya Sobat Nuri ya. Pulau Cemara Besar ini bagus banget. FYI, kalau pas surut ya, ini tuh kayak ada pasir apa ya? Namanya tuh taka-taka apa ya, lupa. Pokoknya itu apa kayak pasir timbul gitu loh. Itu bisa buat foto-foto ya. Nah, ini di sebelah sini tuh itu kayak ada pasir timbulnya. Nah, ini seperti ini. Itu tapi kalau pas surut ya. Nah, kita itu di Pulau Cemara Besar makan siang ya. Itu sudah include. Nah, sayangnya ini ini loh, ciri khasnya Tugu yang tulisan Pulau Cemara Besarnya ini kesapu banjir. Entah ya tahun ini udah diperbaiki belum. Nuri juga belum tahu. Nuri pengen banget balik ke Karimun Jawa, cuman ini masih belum semangat ini, belum manet. Ayo dong, tonton semua video-video Nuri, dan yang belum subscribe bantu subscribe biar segera manet. Nanti Nuri ajak jalan-jalan online sama staycation online. Karimun Jawa juga destinasi yang sudah Nuri list loh buat dikunjungi lagi buat konten YouTube. Nah, setelah makan siang kita lanjut snorkeling lagi ya di sekitar Pulau Menjangan Kecil. Nah, setelah snorkeling di Pulau Menjangan Kecil, nanti kita hopping island di Pulau Menjangan Kecil. Itu nanti di Pulau Menjangan Kecil itu ada atraksi seperti hiu, penangkaran hiu, terus ada macam-macam lah, tapi itu belum include tiket masuknya, itu 10.000 per orang. Kalau dulu pas Nuri itu 10.000, entah sekarang berapa, Nuri juga kurang paham. Nah, mungkin kalau naik ya semahal-mahalnya 25 lah, tapi sama pemandangan dan experience-nya itu murah banget kalau menurut Nuri ya. Sunset di sini tuh juga lumayan bagus ya. Ada kayak pemandangannya di tengah-tengah hamparan laut luas gitu. Kita tuh seolah-olah di tengah-tengah
pulau. Ya emang kita di tengah-tengah pulau, tapi gimana ya, vibes-nya itu pokoknya bagus banget, bagus pol. D3, D3 itu kita ke Bukit Love ya. Ikonik Pulau Karimun Jawa yaitu Bukit Love. Di sini tuh ada bukit, terus kayak ada pahatan love, terus ada tulisan apa itu? Karimun Jawa sama tulisan love. Di sini tuh spot fotonya banyak banget dan instagramable. Pokoknya jangan pernah terlewatkan ya kalau kalian wisata Karimun Jawa, tetap wajib ke Bukit Love. Ini HTM-nya kayaknya 10k deh, tapi ini aku udah include sama itu ya, pas sama travelnya itu. Di sini juga ada spot foto rumah pohonnya ya, dan di dalamnya itu luas banget, ada ayunannya gitu. Nah, setelah kita puas mengeksplor Bukit Love, kita langsung mau OTW ke Pantai Tanjung Gelam. Nah, ini Pantai Tanjung Gelam ya. Di sini tuh bagus banget ya buat sunset, terus identik dengan pohon kelapa yang miring-miring gitu. Bagus banget buat foto-foto, ada ayunannya juga. Terus di sini pasirnya putih, ombaknya tenang, cocok buat berenang dan cocok banget buat foto-foto karena di sini tuh banyak spot wisata instagramable. Ada kayak batu-batuan karang gitu, terus bersih banget gitu. Pokoknya mantep. Terus kita lanjut ke sebelahnya itu ada Pantai Batu Topeng. Nah, itu ada HTM juga. Jadi di Tanjung Gelam bayar, nanti di Batu Topeng juga bayar. Airnya jernih banget sampai ikan pun kelihatan. Kenapa dinamain Batu Topeng? Karena ada kayak pahatan topeng gitu loh di bukit sebelahnya itu, kayak di apa itu namanya, tebing ya, betul sekali. Nah, di hari keempat kita mau snorkeling lagi ya, tapi ini beda, ini arah timur. Yang kemarin itu kayaknya arah selatan deh, ini arah timur. Jadi kita snorkelingnya nanti ke Pulau Cemara Besar. Sama satu lagi, tapi itu bukan spot Nemo ya, spot terumbu karang gitu. Kayaknya spot manta deh. Cuman itu pas itu kita snorkeling nggak nemu manta. Dan menurut aku ya, arus ombaknya itu yang di timur ini itu agak besar daripada yang kemarin pas snorkeling pertama. Sebenarnya itu aku tuh requestnya kepengen ke Watu Cilik, cuman Watu Cilik itu udah dibeli PT gitu, jadi udah pulau pribadi katanya ya. Nah, itu di sebelah kiri itu ada kayak pegunungan ya. Itu pegunungan Karimun Jawa. Habis ini aku share dokumentasi underwaternya. Nah, ini terumbu karangnya cantik-cantik, ikannya juga warna-warni, dan pokoknya bagus banget. Setelah snorkeling, kita mampir ke Taman Nasional Karimun Jawa yang konservasi penyu ya. Kita lihat-lihat penyu yang masih kicik-kicik, yang masih belum siap lepas di laut. Maaf ya Sobat Nuri kalau gambarnya pecah, karena dulu tuh aku take videonya itu posisinya apinya itu portrait bukan landscape, jadi ini aku edit itu jadinya malah ngeblur. Makanya aku pengen lagi balik ke Karimun. Kalau belum manet, belum semangat nih. Nah, welcome to the Karimun Jawa, Taman Nasional Konservasi Penyu. A few minutes later. Nah, setelah dari konservasi penyu ya, kita lanjut ke Menjangan Besar. Di sini pasirnya putih, lembut, halus, pantainya ombaknya juga kecil, cocok buat bermain kano. Bahkan aman buat anak-anak bermain kano. Nah, di hari keempat itu, pagi harinya kita menyempatkan ke makam Syekh Amir Hasan atau yang sering disebut Sunan Nyamplungan Karimun Jawa. Menurut saran aku ya, kalian kesananya jangan terlalu pagi atau kesorean, karena medannya itu kayak naik-naik ke gunung gitu, sepi juga. Pas Nuri kesana itu pas nggak ada pengunjungnya, jadi cuma Nuris keluarga doang. Nuris keluarga tuh ke makam Sunan Nyamplungan itu
itu di luar itinerary dari travelnya ya. Jadi kita sewa motor terus cari-cari di Google Map terus kita ziarah ke sana. Nah, setelah dari makam Sunan Nyamplungan, Nuri pulang dulu. Terus naruh motor di homestay. Nah, terus ini sudah mulai tur lagi ya dari jadwal travelnya. Jadi kita ke Taman Nasional Karimun Jawa, Taman Mangrove ya, trekking mangrove. Ini tapi kita bayar HTM-nya 10.000 per orang. Ini bayar pakai uang pribadi, maksudnya belum include yang sama di travelnya. Setelah trekking kita naik ke Gardu Pandang ya, mau nonton pantai sama mangrove-nya. Menurut Nuri B aja ya, maksudnya nggak terlalu yang wow indah banget, enggak, tapi ini juga bisa kalian kunjungi. Setelah trekking mangrove kita ke Pantai Laendra Sunset ya. Pantainya bagus banget, tapi ini pantai pribadi juga, ada resortnya gitu. HTM-nya 10.000 waktu itu. Di sini ada restonya juga dan kebetulan pas itu ada anggur laut. Nuri ngicipin angguratnya, rasanya asem banget, nggak enak. Di Pantai Laendra Sunset juga banyak spot foto instagramable ya, bagus pol, pantainya bagus banget. Nah, kebetulan ini kan hari terakhir di Karimun Jawa sebelum besok pulang. Malamnya kita makan-makan di restoran dekat pelabuhan, terus ke alun-alun buat beli oleh-oleh. Kita juga ngopi di Kawela Cafe. Nah, di alun-alun itu banyak ya spot untuk foto instagramable, tapi bagusnya kalau foto pas malam hari ya. A few moments later. Nah, teman-teman, ini hari ke-6 ya, kita mau pulang lagi ke Magelang. Demikian rekomendasi liburan ke Karimun Jawanya ya. Kalian bisa menyesuaikan sesimpel mungkin dan sefleksibel mungkin sesuai dengan waktu luang kalian ya. Tidak perlu harus seperti Nuri ya, 6 hari 5 malam. Demikian video Nuri ya, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Dadah.